adalah orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setia Allah, atas anugerah yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sukacita Allah ada di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kaulah Raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak disembah dan dipuji. Segala kuasa tunduk atas nama-Mu ya Tuhan. Amin.
bumi dan langit akan memuji Tuhan. Terlebih kita ciptaan yang termulia. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan dan meninggikan Allah kita. Haleluya.
pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Ku buka mataku
Tuhan yang begitu baik buat kami, Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami, Tuhan yang punya rancangan dan rencana yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Sekeliling kami boleh melakukan apapun juga, tapi yang kami tahu Tuhan tetap bersama dengan kami. Dunia boleh bergoncang, tapi kami tahu firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak, saya berdoa untuk kami semua yang hari ini hadir, kiranya firman Allah yang disampaikan, yang diberitakan, itu membuat kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena Kau menciptakan kami, Tuhan, dengan satu tujuan, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami siapkan hati kami siapkan bencana kami siapkan hati pikiran kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan duduk, saudara kasihi. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita bersyukur, bersukacita untuk ibadah kita pagi ini. Biarlah kita semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. Percayalah saudara, ibadah saudara dan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Haleluya. Saudara kasih, hari ini kita akan bahas satu tema yang serial, yang saya catat sebenarnya ini bisa hampir satu tema khotbah ini bisa hampir sekitar 4 kali pembahasan yang bisa kita bahas. Tapi satu topik ini dikasih waktu cukup 1 minggu. Artinya kita speednya harus cepat Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita tidak terlebih penting dan tidak terlalu saudara kasih, bahwa kehidupan kita ini akan semakin harus mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi saudara, kita datang ibadah, kita datang bersekutu dengan Tuhan. Satu tujuan kita ialah kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Persekutuan dengan Tuhan itu adalah persekutuan yang indah Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya saudara, selalu saya bilang begini saudara, tidak ada tempat yang paling indah selain bersama dengan Tuhan. Percaya saudara. Saya udah alami berapa banyak selama saya menjadi hamba Tuhan, dan sampai hari ini saya melihat cuma satu tempat yang paling saya suka adalah ketika saya dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, lihat kanan kiri saudara, manusia bisa mengecewakan kita. Orang terdekat pun sekalipun bisa mengecewakan kita. Bahkan orang tua kita pun, anak kita, istri kita, suami kita bisa mengecewakan Tuhan. Bahkan pendeta pun bisa mengecewakan kita. Amin. Bahkan jemaat pun bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Jadi bilang kanan kiri saudara, lu jangan jadi orang yang gampang dikecewakan. Katakan kanan kiri. Amin. Ya. Dan jangan suka mengecewakan orang lain. Amin. Perkataan kita harus kita bisa jaga. Amin. Perkataan kita harus punya integritas Bapak Ibu. Haleluya. Saya rindu saudara, kita akan bahas ini dengan secara tuntas, bagaimana Tuhan harus kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Minggu pertama kita mendengarkan, kita mengenal Allah dengan benar. Nah, hari kita belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Ini yang banyak saudara misunderstanding di antara orang manusia. Sekali lagi saya ulangi, di sinilah banyak terjadi misunderstanding, pergesekan di antara manusia karena kita tidak mau mengenal siapa sahabat kita. Seringkali kita nggak bisa kenal siapa pendeta kita. Seringkali kita nggak kenal siapa istri kita. Orang dah saudara, perkawinan, usia perkawinan tidak menjamin suami istri itu semakin mengenal. Saya dah amati. Orang dah berumur tahun perak lah, emas lah, begitu ya. Tapi banyak seringkali pasangan itu tidak mengenal siapa pasangannya. Ada banyak jemaat, bergereja, tapi kita nggak kenal siapa jemaat yang sebelah kita. Ada banyak orang bertanya, kenal nggak di sebelahmu siapa itu orangnya? Oh saya kenal,
Siapa namanya? Oh, kenal, namanya si Horas. Rumahnya di mana? Saya nggak tahu. Itu namanya belum kenal. Tapi orang yang kenal, dia pasti akan tahu di mana rumahnya, apa pekerjaannya, apa hobinya, apa yang paling dia sukai, apa yang paling tidak disukai. Itu namanya mengenal. Nah, kita juga harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Selalu saya katakan, saudara, kita akan menjadi pribadi seperti apa yang kita sembah. Kalau saudara menyembah uang, maka pribadi kita akan seperti apa? Uang. Segala sesuatu dihitung dengan yang namanya materi. Tapi kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita kenal siapa yang kita sembah, Tuhan adalah Allah yang baik, maka kita menjadi pribadi yang baik. Nah, banyak orang Kristen, Bapak Ibu, survei dan membuktikan kalau dalam ilmu teologi, perjalanan usia orang dari 0 sampai dengan berapa tahun dia kenal Tuhan belum menjamin dia kenal siapa Tuhannya. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Mungkin semua dari Kristen jadi orang Kristen, dari lahir dari orang Kristen. Tapi kita seberapa kenal kita dengan Tuhan kita, seringkali kita lupa jadi orang Kristen. Saya boleh tanya, saudara, survei mungkin benar nih. Pertanyaan begini, kalau saudara ditanya, sudahkah kau mengenal Tuhan Allahmu? Sudah. Lalu pertanyaannya, melalui apakah engkau mengenal Tuhan Allahmu? Seringkali jawaban kita ngeblank, Bapak Ibu. Seringkali jawaban kita nggak bisa menjadi jawaban yang pasti. Karena apa? Kita ibadah, seringkali ibadah banyak orang ya, banyak saudara, banyak alasan orang kenapa beribadah. Yang pertama, malu. Karena saya orang Kristen, malu dong Pak Pendeta kalau dilihat tetangga saya nggak ke gereja. Yang kedua, alasan ke gereja kenapa? Oh, saya lihat tetangga saya ke sana. Ada banyak alasan Bapak Ibu. Nah, saya mau rindu firman Allah hari ini diambil tema dalam tahun ini, bulan ini, saudara, bagaimana iman kita semakin mengenal kepada Tuhan. Lewat kita mengenal kepada Tuhan, maka saudara menjadi pribadi yang juga akan seperti dengan Kristus. Katakan amin. Karena kita kenal. Kalau saya ditanya, Bapak Ibu saya kasih, Pak Pendeta kenal nggak semua jemaatnya? Saya kenal. Saya tahu rumahmu di mana. Saya tahu kesukaanmu apa. Saya tahu bagaimana saudara tidak disukai seperti apa, yang tidak disukai oleh dirimu. Saya tahu bagaimana apa yang kau kenal, apa yang kau sukai kenal. Tapi yang saya nggak saya kenal, Bapak Ibu, yang nggak saya tahu, mohon maaf, nomor sepatu saudara masing-masing saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya kan masing-masing saya nggak bisa lihat, oh ini sepatunya nomor sekian, nomor sepatu. Nah. Tapi secara general saya kenal saudara. Saya kenal pribadi saudara, karakter saudara, ya, bagaimana saudara dalam ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi sebuah hal yang tidak saudara sukai, respon kita seperti apa, itu dapat diketahui, Bapak. Nah, hari ini kita belajar. Saudara kenalkah siapa Tuhan saudara? Namanya Yesus. Tapi bagaimana saudara bisa kenal? Mana ada Bang Jun ada di sini? Bang Jun ada. Oke, come here please. Datang ke depan dulu. Nah, dengan langkahnya itu dengan mantap, itu luar biasa. Nah, coba. Daming enggak? Itu pakai. Oke. Sampel, ya, sampel. Sini Bang. Kita doakan dia jadi ketua KPI Jakarta Timur. Ya. Dan kenal saya berapa tahun Bang? Dan tahu saya berapa tahun? Hitung dulu berapa tahun? Ya. Pakai mic-nya Bang. Ada 9 sampai 2023. Wah, 2009. Iya, 2009 berapa? Berapa? Berapa?
14 ya? Salah atau benar? 14 ya? Ya. Berapa? 24 atau 14? 14 tahun. 14 tahun itu kalau anak orang itu berarti sudah sekitar kelas berapa itu? 2 SMP. Saya mau tanya Pak, kenal nggak saya? Kenal. Yang paling saya tidak suka apa? Yang tidak sukain yaitu terlambat. Iya, benar. Saya paling tidak suka dengan orang yang terlambat. Kenal ya. Yang kedua, yang paling tidak disukai, yang tidak disukai dari orang lain gitu. Ya, itu tahu. Saya kalau dibohongi Bapak Ibu, satu kali aja, seumur hidup tuh nggak saya percaya. Sama dalam pelayanan kadang-kadang terbawa-bawa. Saya kalau kasih orang satu pelayanan kepada orang itu, tapi tidak mengerjakan dengan excellent, itu kadar pelayanan akan saya turunkan. Sama. Itu saya seperti itu orangnya. Kadang-kadang itu nggak benar. Tapi saya menurunkan kadar saya di gereja tidak seperti itu. Yang ketiga, saya mau tanya, apa yang paling saya sukai? Makanan. Yang sukai makanan mie ayam. Itu dia. Kenal. Simpel kan saudara? Yang paling saya suka apa? Mie ayam. Yang kedua, nomor sepatu saya berapa? Nomor sepatunya itu 42. Hampir benar. 43. Iya. Nah, saya kenal beliau. Hal yang paling tidak dia sukai, satu, ya, Junaidi paling tidak disukai kalau dia dihianati. Contoh, bukan dihianati dalam apa ya? Misalnya begini, di depan dengan di belakang beda, dia paling tidak suka. Yang kedua, kalau dia tidak menyetujui dengan pendapat dia, dengan sesuai dengan yang pendapat ataupun orang lain dengan dia, yang kayak dia ambil adalah dia diam. Benar nggak? Ya. Nomor sepatunya 41. Iya. Itu namanya mengenal. Itu namanya apa? Mengenal. Amin. Jadi kita nggak bilang sama Tuhan begini, saudara. Seringkali kan kita nyanyi gitu ya. Kita nyanyi bilang begini, Tuhan, aku mau menyembahmu. Tapi kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Saya percaya saudara, kita harus hari ini lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, ada lagu kata lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Amin. Jadi kita kenal Tuhan. Nah, kita mau belajar sekarang. Buka Yohanes 17 ayat 3. Tapi biar komplit, dikit lebih komplit, Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, sudah temukan saudara? Ya, sudah semuanya? Yang sudah temukan katakan haleluya. Ya, belum semuanya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Katakan begini saudara. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata begini, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua, sama seperti Kau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Kau berikan kepadanya. Yuk kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu. Apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Kau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, saudara kasih, Yohanes ini adalah seorang apa? Seorang rasul, seorang nabi, seorang pemberita Injil, dan dia juga seorang murid Yesus. Saudara tahu nggak? Waktu dia mencatat ini, dalam kitabnya dia, suratan dia, tahu nggak? Saudara pernah nggak terbersit begini? Saya cari saudara tentang ilmu teologi gini. Saudara tahu nggak? Perhatikan perikopnya. Coba lihat perikopnya apa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti gini, apa yang dia tuliskan itu berdasarkan dari apa yang dia alami dan dia lihat. Jadi bukan katanya. Nah, kalau Rasul yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu di tengah-tengah usia dia belum sepengenal daripada murid-muridnya. Jadi Rasul Paulus itu menuliskan surat berdasarkan pengalaman di dalam pelayanannya di lapangan. Beda dengan murid-murid Yesus, apalagi namanya Yohanes. Masih ingat yang waktu saya bilang, saudara, hanya satu-satunya murid yang sampai dan bukti saksi hidup Yesus mati di kayu salib. Dia ada waktu itu. Murid-murid lain pergi Bapak Ibu. Saudara, mau pergi. Karena apa? Apalagi namanya Petrus. Petrus sudah tahu dia nggak layak sama Tuhan. Dia kabur, saudara. Karena apa? Dia mengkhianati siapa? Yesus. Nah, pada waktu Yohanes tulis, dia dengar doa Yesus untuk murid-muridnya, dia tulis. Nah, ayat yang ketiga, exciting Bapak Ibu. Ayat ini luar biasa. Karena apa? Dia katakan begini. Mari kita baca sama sekali ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu. Stop. Apa? Inilah hidup yang kekal itu. Artinya Paulus sadar. Paulus tahu bahwa sesungguhnya dia lihat tuliskan, inilah hidup yang kekal itu. Saudara jadi orang Kristen tujuannya mau kemana? Kalau jawaban saya pasti. Tujuan Pak Pendeta hidup nanti mau kemana? Ke sorga saya. Ke sorga. Sorga nabadiyai. Katakan amin. Jadi tujuan kita apa? Sorga. Ngapain capek-capek pelayanan? Ngapain capek-capek iring Tuhan? Kalau tujuan kita cuma ke neraka Bapak Ibu. Tujuan kita adalah sorga yang kekal. Makanya Yohanes bilang tulis, inilah hidup yang kekal itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan karena kita mengenal Tuhan, karena kita tahu Tuhan, makanya kita melayani. Katakan amin. Bukan karena disuruh pendeta kita. Kita harus sadar karena kita kenal siapa Tuhan kita melayani Dia. Dan kita ketika tahu kenal melayani Dia, maka kita harus melakukan pelayanan kita dengan terbaik kepada Dia. Tidak dengan setengah-setengah. Amin. Saudara mungkin boleh belajar dari saya. Saya pelayanan apapun juga, sekecil apapun juga, saya akan kerjakan dengan se-excellent mungkin. Tanpa satu pun titik kesalahan yang dilihat orang untuk menjatuhkan kita. Di dalam pekerjaan juga Pak Pendeta, saya lakukan karena apa? Di dalam pelayanan saya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Alkitab katakan apa saudara? Apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu, lakukanlah itu seolah-olah seperti kepada Tuhan. Itu yang harus kita tangkap. Kalau di dalam pelayanan kita setengah-setengah Bapak Ibu, berarti kita belum kenal siapa yang Tuhan kita sembah. Makanya Yohanes ngomong, inilah hidup yang kekal itu. Apa dikatakan yang selanjutnya? Koma, yaitu bahwa mereka mengenalkan kata tunjuk mereka, dan itu adalah menunjukkan murid-muridnya. Jadi bilang begini sudah, inilah hidup yang kekal itu. Baik itu bahwa mereka gini, Yesus bilang ini, yaitu hidup yang kekal, bahwa mereka telah mengenal Engkau. Yang ngomong ini Yesus. Dia bilang mereka mengenal Engkau. Kata di situ besar tak Bapak Ibu?
besar huruf E-nya. Berarti dalam bahasa terjemahan aslinya itu Yahweh. Yahweh. Yesus Bapa di surga punya Bapa, makanya dia disebut dengan Bapa segala-galanya, segala Allah. Makanya saudara, saya wariskan ya, sekarang lagi viral, jangan terjebak. Saya melihat Bapak Ibu, mau TikTok kek, mau media sosial kek, real, saya lihat saudara makin kurang diajar. Saya nggak setuju Bapak Ibu. Pernah nggak saudara yang lihat TikTok? Kamu gereja di mana? Atasnya 2 gereja, gereja X, gereja. Kalau begini berarti pilihannya di sini. Gereja ini pilihannya di sini. Jangan mau saudara, katakan amin. Gereja tidak membawa keselamatan, tapi Yesus Kristus membawa keselamatan untuk kita. Jangan mau terjebak. Nanti kalian punya TikTok jangan mau main game begini ya. Kamu gereja di mana? Maaf, di Rias, AKBP. Tapi maaf saudara, yang paling banyak yang itu adalah dari gereja aliran HKBP. Saya hampir lihat orang GBI, dada. Orang-orang Pantai Costa karismatik saya hampir dada. Kamu orang mana? Reels juga begitu, saya di Instagram, YouTube juga begitu. Nah, saya mau bilang ajaran begini. Demi kasih Kristus saya bilang begini. Jangan terjebak dengan aliran bahwa kita menyembah Allah yang 3. Amin. Dalam Alkitab tidak ada Allah itu 3, tapi 1. Makanya Yohanes bilang begini, maka semua mereka telah mengenal Engkau. Berarti ada satu jaminan yang Yesus bilang begini, Bapa, murid-muridku mengenal Engkau. Nah, terjemahan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, saudara perhatikan dalam kitab Kejadian yang berkata begini saudara, maka Allah memanggil mereka dan bersepakat dan bersama dengan mereka yang ada di surga di sono bersepakat untuk menciptakan Adam dan Hawa. Waktu itu diciptakan Adam dan Hawa. Lalu Pak, itu bagaimana terjadi? Itu beda. Makanya saya bilang saudara, topik ini harusnya 4 kali khotbah Bapak Ibu, serial ini, supaya apa? Saudara paham, pulang gereja ngerti. Bukan sekedar angkat pujian, bukan sekedar dengar firman, bukan sekedar nyanyi, tapi kita tahu, oh ternyata saya menyembah Tuhan itu seperti ini orangnya. Berarti kita jangan terjebak dengan yang mengatakan yang namanya istilah Tritunggal. Dalam firman Tuhan tidak ada namanya Tritunggal yang dibuat oleh orang untuk menjatuhkan agama Kristen. Saya katakan demi kasih Kristus tidak ada namanya dalam istilah Alkitab Tritunggal. Tapi di dalam satu pribadi itu memiliki berbagai macam karakter yang bisa mewujudkan dia sebagai Tuhan. Contoh, Pak Matius. Pak Matius dikenal dengan nama siapa? Pak Matius. Tapi di dalam pribadinya mungkin saja posisi dia bisa jadi anak ketika dia berjumpa dengan orang tuanya. Nah, dia bisa juga menjadi karakternya berubah ketika dia menjadi orang tua, menjadi bapak ketika dia di tengah-tengah keluarganya. Nah, bisa juga dia menjadi penolong ketika dia berada di tengah-tengah orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan berarti nama dia akan berubah menjadi perubahan yang namanya Matius Roh Kudus, Matius Bapa, Matius Anak. Tidak. Tetap namanya Pak Matius, tapi dia mempunyai fungsi dan memiliki peranan yang bisa berubah-berubah tergantung daripada situasi kondisi yang ada. Kita harus kenal Tuhan Yesus seperti itu. Jadi ketika orang lain bilang begini, lu nyembah Allah yang 3 loh, dan ini yang membuat saya harus pindah sekolah dari SMP Bapak Ibu. Dulu saya sekolah negeri, namanya Sejubal. Apa? Sejubal 117. Itu ada di Pondok Bambu. Saya lagi datang waktu bulan puasa, istirahat, saya datang ke kelas. Ki katanya gitu. Apa? Ki, lihat Ki.
Tuhanmu itu disalibnya telanjang. Namanya main sara Bapak Ibu. Saya kalau dibilang Ki itu jelek, masih mau aja, gak marah, karena memang kenyataannya tidak jelek. Amin. Kalau orang bilang, lu jelek, kalau kita marah berarti kita jelek. Lu jelek, saya gak marah dibilang begitu, karena saya memang dia jelek. Tapi kalau udah bicara tentang nama Yesus, oh saya bilang, oh telanjang dia bilang, oh iya, saya tarik ininya Bapak Ibu, saya tarik dari kelas, saya taruh di pintu, saya hajar itu orang, giginya copot dua. Makanya ini saya gak kebelah Bapak Ibu. Ini nih kalau tarik saya dua, tiga, dipanggil ibu gembala Bapak Ibu. Pindah sekolah, saya pindah sekolah hanya gara-gara membenarkan bahwa Allah yang kita sembah tidak boleh dipermainkan. Saya bilang begitu. Saya pindah sekolah Bapak Ibu. Masuklah saya dengan yang namanya SMP Betel. SMP Betel. Makanya Betel itu udah mendarah daging buat saya. Jadi saya berdoa supaya kita jangan mau terjebak dengan yang namanya istilah Tritunggal. Katakan amin. Kalau kau ditanya bilang ini, engkau menyembah kalian itu menyembah Allah yang Tritunggal. Artinya apa? Engkau menyembah tiga pribadi dua. Tidak. Saudara ngomong, saya tidak menyembah namanya Allah Tritunggal, tapi saya menyembah Allah yang Esa. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Jadi saudara jangan mau dikelabui. Nah, ketika Yesus mengatakan, bilang begini, mereka itu telah mengenal engkau. Jaminannya, garansinya, Yesus tahu bahwa murid-murid yang ke-12 itu mengenal siapa Yesus yang mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus ke muka bumi ini. Dan saya berdoa saudara, mulai hari ini, berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Coba renungin dulu, pelan. 1 menit, setengah menit ini coba hitung engkau jadi orang Kristen. Ada mungkin seusia saudara, mungkin dari kecil jadi orang Kristen, berarti itu adalah usia kekristenanmu. Setuju dulu? Setuju ya? Tapi bukan berarti begini saudara. Ketika mungkin usia saya, usia saudara dari kecil jadi orang Kristen, bukan menjadi jaminan kita kenal siapa yang kita sembah. Nah, sebabnya saudara, tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Gembala, supaya saudara seperti kami ingin, seperti Yesus. Katakan amin. Kami ingin seperti Yesus apa? Supaya kami bisa bilang ini, seluruh jemaat kami kenal siapa engkau. Jadi kita nggak bilang begini, kamu kenal nggak jemaatmu yang menyembah aku siapa? Tidak ada lagi jawaban seperti itu. Tapi kami akan bilang begini, kami semuanya, kami para pendeta hamba-hamba Tuhan, mengajarkan bagaimana jemaat kenal siapa engkau Tuhan. Jadi ketika kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka cara kita memperlakukan apa yang kita sembah akan berbeda. Contoh, Bapak Ibu, contoh. Siapa di sini? Saya mau tanya yang youth. Siapa di sini yang handphonenya dibeliin orang tuanya? Pasti rata-rata dibeli. Itu kita akan beda, sayang, saudara, sampai hari ini, maaf saudara, handphone saya tidak pernah dibelikan orang tua. Tidak pernah. Saya masih ingat waktu pertama handphone itu launching. Masih ingat nggak handphone yang Nokia pisang Bapak Ibu? Yang slide ya. Itu adalah kalau dari Nokia. Yang kedua mereknya Sony Ericsson. Nah, Pak Gembala waktu itu punya handphone pertama kali, masih saya ingat, Sony Ericsson yang gedenya gila binjalik. Gede, panjang. Nah, supaya karena zaman handphone itu belum pernah dipunyai orang banyak, saya dikasih pegang Pak Gembala. Tapi gaya saya megang itu agak beda. Kalau saya jalan, saya gak bawanya agak main-main gitu, supaya orang lain tahu kalau kita punya handphone. Masih ingat ya? Yang era-era ya kan, masih ingat lah.
Sony Ericsson yang flip begitu ya, Sony Ericsson banana gitu ya. Itu handphone. Kalau anak-anak sekarang nggak, udah mainannya Android. Coba saudara, saya perhatikan gini, handphone itu akan diperlakukan tergantung daripada dia dapat handphone itu. Contoh saya dapat handphone dari hasil keringat. Jadi kalau saya pegang handphone, saya akan jaga dia betul-betul supaya nggak sampai jatuh, nggak sampai terbentur, supaya saya pakainya lama. Tapi kalau handphone itu dikasih dari orang, kita akan bilang begini, kalau jatuh, ya udah jatuh. Kalau misalnya agak lecet, ya lecet. Perhatikanlah saudara, yang kenal saya pasti akan tahu bagaimana saya memperlakukan segala sesuatu barang itu dari hasil keringat saya. Saya kalau naruh handphone Bapak Ibu, pelan. Dan jangan orang yang pakai handphone, saya dari Bapak Ibu, jangan pakai handphone, punya handphone dikantongin. Namanya saja apa? Hand berarti apa? Telepon ya pakailah handphonemu itu dengan digenggam. Bukan berarti pamer Bapak Ibu. Apa? Kenapa harus kita handphone? Tahu saudara, di dalam handphonemu itu ada radiasi yang begitu tinggi. Hati-hati yang laki-laki. Kenapa banyak penyakit hari ini? Karena kalau perempuan atau laki-laki taruh di sini, itu radiasinya bisa seputar itu bahaya. Taruh handphonemu di bantal saudara, di sekitar handphone saudara ketika mau tidur, hati-hati radiasinya. Makanya kalau lihat tanya siapapun saudara, kalau di rumah saya handphone saya letakkan jauh dari saya. Cara kita memperlakukan sesuatu barang itu tergantung dari apa yang kita dapatkan. Jadi ketika saudara kenal siapa Tuhanmu, maka cara memperlakukan kita pun Tuhan akan berbeda. Amin. Akan beda saudara. Sama kayak begini saudara. Ya, suami istri dulu pacaran. Siapa di sini yang suami istri lewat perjodohan? Ada? Orang yang hasil dijodohkan dengan orang yang didapatkan wanita itu dari hasil pacaran, dari usaha, beda. Adakah di sini yang dijodohin? Kamu mau nggak sama si ini? Jadi yang mak comblangnya ngomongnya sama sini, ya jadi. Makanya apa saudara, banyak sekali hasil dari percomblangan itu pergesekannya akan lebih besar daripada dari yang namanya hasil yang namanya dari usaha. Amin. 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 Kalau laki-laki yang bapak-bapak sampai yang laki-laki jadi bucin dulu, bayangkan disuruh-suruh pacarnya, baru pacaran disuruh-suruh. Kalau saya tinggal, cewek bukan wajah. Justru saya harus suruh-suruh kamu. Dulu saya pacaran 7 tahun Bapak. Tidak pernah satu pun itu dia berani nyuruh saya. Pernah coba-coba dia suruh saya. Saya putus dari jangan lupa jadi ikutin jadi dari kamu. Saya putus dari kamu. 100 wanita jejer tuh. Sombong kali. Makanya harus saya kasih sampai hari ini saya berdoa supaya saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu itu tergantung daripada usaha kita. Katakan amin. Amin. Saudara juga memperlakukan istrimu, suamimu, anak-anakmu. Wah, itu harus saudara. Nah, dengan Tuhan, cara kita memperlakukan Tuhan ketika kita kenal Dia, waduh Bapak Ibu, kalau kita kenal siapa Tuhan itu, dia gak layak untuk disakiti hatinya. Katakan amin. Gak pantas, gak layak. Amin. Amin. Seorang bapak tidak akan tega melihat anaknya sampai menangis. Betul kan? Apalagi Bapa di sorga. Ketika kita berdoa dengan tetesan air mata, Dia tidak tega melihat engkau dengan tetesan air matamu, maka Dia datang sebagai Bapa yang menolong kita. Dahsyat.
Tapi seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Kita jujur dalam hidup kita. Kita seringkali nyakitin Tuhan. Kita menjadi orang yang sepertinya kita tuh the power. Kita menjadi orang yang bisa berkuasa, suami. Kita bilang kepada rekan kantor kita bicara dengan orang lain. Kita kadang-kadang kita bilang begini, ketika kita menyakiti hati manusia, maka ini seperti juga menyakiti penciptanya. Saya kalau yakinkan itu. Makanya saya berusaha dalam hidup saya, integritas saya dalam firman Tuhan, itu yang akan saya terus kita jalankan. Makanya Yohanes bilang begitu, karena mereka telah mengenal Engkau Tuhan. Setelah mereka mengenal Engkau, dikatakan apa? Ayat koma selanjutnya, yaitu bahwa mereka telah mengenal Engkau. Koma selanjutnya, yuk kita baca sama-sama. Satu-satunya Allah yang benar. Ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi. Dikatakan apa saudara? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Apa yang mengenal Engkau? Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh, mereka telah mengenal Engkau. Dikatakan apa saudara? Selanjutnya tadi komanya, satu-satunya Allah yang benar. Makanya percayalah Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang benar di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya. Setuju nggak? Setuju. Kalau salah satu di antara kita tidak menjadi orang yang benar, makanya yang kita harus sembah lari kepada orang yang benar. Siapa namanya? Yesus. Alkitab katakan begini, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, makanya Allah datang ke muka bumi ini mengirimkan anaknya untuk memperdamaikan kita dengan dosa. Jadi dosa dengan kita berdamai. Karena apa? Yesus telah mati di kayu salib sebagai korban tunggal untuk membuat kita layak di hadapan Tuhan. Jadi iblis jangan saudara berikan celah kepada saudara dalam ibadah, dalam hidup saudara hari-hari. Bilang begini, Bu, ngapain angkat tangan? Kemarin kan habis gaplok anjingnya. Oh iya ya, kemarin habis gaplok anjing, gak usah angkat tangannya. Iblis bisikin sama saudara, bro, ngapain lo angkat tangan? Ngapain tepuk tangan? Kemarin bukannya nyamuk lo tepuk sampai mati lo. Iblis bilang begitu. Akhirnya kita yang tadinya tepuk tangan tidak tepuk tangan. Karena apa? Intimidasi dari iblis. Percaya saudara, kerjaan iblis cuma intimidasi. Kerjaan iblis cuma bikin kita down. Tapi kita yakin dan percaya kita punya Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita punya Roh Kudus yang memompa kita untuk kita bilang berkata, di dalam Yesus aku dilayakkan Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu. Makanya ketika saudara datang menyembah Tuhan, tutup kupingmu untuk perkara-perkara iblis bisikin yang tidak benar sama kita. Karena kita katakan satu-satunya Allah yang benar, siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Amin. Semuanya kita tidak benar, Bapak Ibu. Makanya jangan menaruh harapan kepada siapa? Manusia. Jangan menaruh harapan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Jangan. Dan jangan saya menaruhkan harapan saya kepada jemaat. Jangan. Karena semua bisa mengecewakan. Tapi bersama Yesus dia tidak akan pernah kecewakan kita. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang kita sembah. Amin. Allah kita adalah Allah yang benar, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang bisa membantahkan Allah kita adalah Allah yang benar. Dahsyat Tuhan kita. Jadi apapun yang dia lakukan adalah benar. Nah, bagaimana Pak Pendeta cara kita mengenal Tuhan kita? Yuk. Amin. Mulai hari ini berubahlah Bapak Ibu. Saya yakin dengan sangat saya akan katakan, mohonlah berubah ketika kau mengenal Tuhanmu. Cara memperlakukan Tuhanmu pun akan berbeda. Katakan amin. Pulang dari gereja ini, cara kita memperlakukan Allah akan berbeda.
Gak sama. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama adalah dengan mengenal Dia dengan firman-Nya. Katakan amin. Dengan mengenal Dia dengan kepada firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1. Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 1. Ya, baca. 1, 2, 3 ya. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mazmur pasal 119 bilang begini, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengenal Allah yang pertama itu adalah dengan firman-Nya. Dalam arti kata apa saudara? Dengan perkataannya. Saudara, kalau ditanya saudara, ditutup kupingmu, jangan tutup matamu, ditaruh di dalam ruangan seorang anak, ditutup matanya. Nah tiba-tiba datang namanya Horas, maka dengan otomatis anak kita akan kenal itu mama. Betul nggak Bapak Ibu? Anak yang baik adalah anak yang mengetahui orang tuanya dengan perkataannya. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara ditanya, mungkin yang sudah jadi orang tua, ditutup matamu, suruh bapakmu ngomong. Pasti kita akan tahu suara siapa itu yang kita dengar. Horas, Amin. Dia tahu, oh itu suara adik saya, oh itu suaranya yang saya kenal. Pokoknya dia tahu siapa yang dia kenal. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita akan tahu suara Yesus, suara Allah dengan melalui perkataan firman-Nya. Kalau perhatikan saudara rajin baca firman Tuhan dalam kitab Kejadian, penciptaan muka dan bumi ini saudara, kita bakal bilang begini saudara, maka Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia bilang begini, ayat yang kedua sampai dengan terakhir dia bilang begini saudara, maka Allah berfirman. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Maka Allah berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keberapa. Dia cuma dengan berfirman, perkataannya. Nah, kita pun dengan Tuhan, kita dengar perkataannya, firman-Nya. Supaya apa saudara? Ketika berjalan di lampu merah, lampunya ada jelas-jelas merah Bapak Ibu. Jelas merah. Kita dengan gas. Lampu merah rasanya seperti lampu hijau. Ada Roh Kudus bilang begini, jangan diterobos. Ingat, anak Tuhan harus setia dulu perkara kecil. Walaupun orang gak lihat, itu lampu merah, engkau jalan orang gak lihat, tapi ada mata Tuhan yang melihat. Tiba-tiba sebelah kiri iblis ngomong begini, udah, cuma sekali doang kok. Terobos lampu merah kan gak dosa-dosa banget. Roh Kudus bilang begini, jangan. Walaupun cuma sekali, segala sesuatu kan dimulai dengan pertama kali. Kiri bilang begini, udahlah, kan gak ada yang tilang. Akhirnya saudara sambil menunggu antara perkataan Roh Kudus dengan iblis, tiba-tiba jalan dia. Bersyukurlah kita punya Allah yang bisa mengingatkan kita. Amin. Kita harus kenal siapa suara Tuhan kita. Katakan amin. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita warning dalam hidup kita. Jadi kalau saudara hari ini hadir, engkau tahu tangkap firman Tuhan, kau berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti segala sesuatu yang kita baca dengan firman Tuhan, Alkitab yang kita punya ini, itu adalah cara kita mengenal Allah.
Makanya Bapak Ibu sekalian kasih, saya sampaikan begini, kita bukan cuma mengenal Allah yang baik, setuju? Kita bukan cuma Allah yang datang untuk menyembuhkan. Kita cuma bukan mengenal Allah, kita adalah Allah yang sanggup untuk memberikan segala sesuatu kebutuhan kita. Tapi ingat, Allah juga menjadi Bapa yang bisa mendidik anaknya. Amin. Dia mendidik. Seorang Bapa tidak akan melihat ketika anaknya salah, bilang begini, terus anakku nyontek, gak apa-apa, yang penting kamu dapat nilai bagus, nak. Terus nyonteklah kamu. Tidak akan ngomong begitu seorang Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik, ketika anaknya melakukan kesalahan, dia mendidiknya. Nah, jangan nyontek ya, karena nyontek itu adalah perbuatan dosa. Allah tahu, malaikat catat kalau kau nyontek. Lebih baik kamu nilai betul-betul murni, yang penting di dalamnya menjadi berkat dalam hidupmu. Bapak kan ngomong begitu. Tapi Pak, bagaimana udah 3 kali Pak? 3 kali diberikan masih nyontek. Maka seorang bapak, Alkitab katakan Amsal, didiklah anakmu dengan tongkat, tapi jangan inginkan kematiannya. Kita didik anak kita. Jangan ya. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian kasih, kalau kami udah 3 kali salah, itu dipanggil kami berempat. Nah, itu dipanggil berempat. Jangan sampai Bapak marah. Kalau sampai Bapak marah, maka urat putus 1. Waduh, urat putus 1 bahaya. Bapak tegang begini. Waduh. Ya sudah, kami tinggalin saudara. Memang persoalan di antara kami itu saudara yang cuma cuci piring. Ya namanya anak-anak Bapak Ibu ya. Ya kan? Anak saudara apakah anaknya rajin-rajin semua? Anaknya rajin-rajin kah? Ya kan? Nah, cuci piring gitu ya, cuci baju gitu. Kami kan begitu saudara. Kalau saudara masih enak, masih ada namanya pompa air. Kami dulu tuh ngompak ini. Nah, karena saya anak yang pertama, berarti yang paling kuat kan. Nah, saya kebagian gitu terus. Iya kan? Makanya tangan saya berotot. Gini terus. Pompanya begini. Paling gak enak kalau gembos. Mancing dulu kan? Mancing begini. Paling persoalannya begitu kalau di rumah tangga. Dulu masa anak-anak kan? Nah, anak-anak sekarang lebih hebat sudah. Tinggal cuma buka keran gitu ya, nyuci piring begitu, apa susahnya gitu. Tapi sekarang susah banget gitu. Cuci piring. Nah, kebanyakan dulu setumpuk begini. Apalagi kami bernama. Kalian pernah ke rumah dulu. Piring tuh kalau sekali kami makan bisa segini. Yang persoalannya tukang cuci piring selalu, saya nggak sebut nama. Kalau mau nyampe ke situ sudah ada tempatnya duduk gini dulu. Bantuin. Ya kan? Nah, seorang bapak juga gitu. Kita didik anak kita sama dengan Tuhan. Kalau kita berdosa, Tuhan didik kita. Kita jatuh dalam dosa. Berkali-kali kita jatuh dalam dosa. Tuhan didik kita. Mungkin Tuhan kasihkan sesuatu hal penderitaan dalam hidup kita. Itu mendidik kita supaya semakin mengenal dengan Tuhan. Tuhan kita gitu. Jadi kalau kita mengenal Bapa kita dengan baik, bukan hanya dia mengenal Bapa yang baik, tapi dia juga Bapa yang bisa mendidik kita. Amin. Bersyukur yang punya Bapa yang baik luar biasa seperti Tuhan. Dia nggak ketika kita langsung berdosa, langsung dikasihkan masuk dalam penjara. Kita dosa, jatuh dalam dosa, Tuhan nggak kasihkan bisul sama kita. Nggak begitu. Tapi dia didik kita. Lewat apa? Percobaan, tantangan yang kita hadapi. Tuhan didik kita itu. Supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara, ketika kau masuk dalam pendidikan di dalam Allah kita, jangan menyerah. Yang pertama lewat apa? Kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, yuk sama-sama. Baik keras, lembut, lembek, bahkan kayak bubur, mungkin sekeras baja, kita harus berkata puji Tuhan. Amin. Harus gitu dong. Jangan kita pilih-pilih. Firman-Nya ini enak. Firman-Nya ini nyinggung-nyinggung. Jangan dong. Amin.
Siapa di sini bapak yang nggak pernah marah coba? Siapa di sini bapak yang nggak pernah teriak? Siapa di sini? Ada nggak? Pak Matius pernah teriak nggak sama anaknya? Teriak. Bantu. Jadi teriak-teriakin juga nggak mam? Ya, betul nggak bapak-bapak? Benar nggak ibu-ibu? Benar nggak anak-anak? Saudara pasti juga pernah marah. Tapi jangan terus marah. Nah, sama kayak firman Tuhan. Saudara cari deh di dalam firman Tuhan ini. Semuanya itu ada. Firman Tuhan yang keras, firman Tuhan yang lembek, firman Tuhan yang gugur, firman Tuhan bahkan rasanya cair. Itu ada semuanya. Tapi tergantung kepada kitanya. Kita terimakah dengan ucapan syukur? Ketika firman Tuhan keras dan menyinggung kita bilangnya apa? Terima kasih Tuhan, kalau hari ini aku diingatkan tentang kesalahanku. Siapa lagi yang tidak mengingatkan kesalahanku kalau bukan melalui firman Tuhan? Katakan amin jemaat. Iya, amin 2,5. Amin jemaat Tuhan. Jangan protes. Firman Tuhannya hari ini gak enak. Kenapa? Pendeta itu tahu kali ya, waktu hari Kamis kemarin aku habis maki-maki orang. Pas firman Tuhan, saya gak kenal saudara kan. Saya gak tahu saat Senin sampai Sabtu itu kemana, gak tahu. Tapi saya bicara, saudara-saudara, yang siapa yang memaki saudaramu, itu adalah orang yang masuk neraka. Pendeta kok tahu? Kemarin hari Selasa saya habis minggu, padahal saya gak tahu saudara di mana. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara ini beredar di tengah-tengah dari Senin sampai dengan Sabtu, saya nggak tahu. Tapi pas firman Tuhan itu pas Minggu waktu itu dia hari Selasa habis maki-maki orang. Aduh, nggak enak firman Tuhan hari ini. Kenapa? Iya nyinggung saya loh. Kok tahu ya pendeta yang kemarin hari Rabu kemarin saya habis gosipin teman saya. Pas hari Minggu begini, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, saudara dilarang untuk gosipin saudara-saudara. Karena ketika kau menggosipkan orang lain, dirimu pun juga belum tentu benar buat orang lain. Nah, enak firman Tuhan. Firman Tuhan bukan buat dibelah-belah. Saya ingat Bapak Gembala, masih ingat ceritanya beliau. Saya masih ingat. Ada seorang yang kalau firman Tuhan yang nggak sesuai dengan hatinya dirobek Bapak. Kalau bicara firman itu, janganlah engkau membunuh. Robek, nggak cocok. Dilarang apa? Berdusta, dirobek. Tapi bicara Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan hikmatku, misalnya distabilokan. Bicara tentang Allah itu baik kekal untuk selama-lamanya, stabilo. Tapi ketika bicara Allah menentang orang yang congkak, ini nggak cocok nih, robek. Dan lama-lama tanpa disadar Alkitabnya makin habis. Karena apa? Dia merasa firman Tuhan yang cocok buat dia ambil. Tapi kalau nggak cocok dia buang. Jangan begitu jadi orang Kristen, katakan amin. Perkataan firman Tuhan itu selalu menguatkan kita. Amin. Makanya kita katakan begini, engkau bukan hanya dikaruniakan untuk diberkati, tapi juga untuk menampung yang namanya penderitaan dalam hidupmu. Itu Tuhan kita. Makanya firman Tuhan itu apapun keadaannya akan mendatangkan vitamin buat kita. Amin. Harus. Jangan dipilah-pilah. Ini cocok nih, ini gak cocok nih, ini nyinggung saya, gak boleh gitu firman Tuhan. Karena kita jelaskan aja, firman Allah pada mulanya adalah firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah sendiri firman. Jadi kalau saudara menentang firman, berarti menentang siapa? Udah situ, gampang kok. Jadi hari ini mau siapapun, mau firman seperti apa, kita terima dengan ucapan syukur.
Haleluya. Kalau udah begini nanti malaikat udah catat saya nih. Oh, kamu Meki dan saya ngajar ini. Tapi kalau ntar soal dia salah bagaimana lagi, itu urusan aku dengan dia. Karena apa saudara? Sudah firman Tuhan begitu. Contoh begini. Saudara, siapa di sini yang jalan dari gereja sampai ke rumah, ada namanya S, lalu dicoret, artinya apa? S dicoret artinya apa? Dilarang stop. P digaris berarti dilarang parkir. Firman Allah juga sama seperti itu. Menjadi aba-aba buat kita, peringatan untuk kita sampai kepada tujuan kita, selamat sentosa sampai di mana kita mau. Firman Allah itu juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa sekali lagi, jemaat Tuhan, dimanapun saudara dengarkan firman Allah, jangan firman yang cocok sama saudara, itu memberkati kita. Ketika firman gak cocok dengan kuping kita dan menyatakan kesalahan kita bilang tidak cocok dengan kita. Tapi hari ini kita berkata, karena itu firman Allah, dan Allah itu adalah firman sendiri, aku harus terima dengan sukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua, mengenal Allah. Mengenal Allah yang kedua, kita bersyukur kita punya gereja yang besar dan luar biasa. Tapi lampu baterainya saja, saudara, baterai jamnya sudah terseok-seok. Baterai jam kita habis itu. Yang kedua, mengenal Allah dengan apa? Yang pertama tadi dengan apa? Firman-Nya. Yang kedua, kita mengenal Allah dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau diizinkan waktu untuk khotbah ini, saya akan sampaikan besok minggu. Ini nggak bisa satu minggu dalam beberapa menit ini selesai dengan temanya. Yang kedua, mengenal Allah dengan apa? Yang kedua, dengan bersekutu dengan Dia. Tahu bersekutu Bapak Ibu? Dalam bahasa Yunani-nya apa? Martu, ya. Saya akan semakin kenal dengan orang ketika durasi saya dengan dia, durasi saya bersama-sama dengan dia semakin banyak. Setuju ya? Saudara, saya akan semakin kenal dengan seseorang, durasinya ketika saya semakin dekat dengan dia, bersama-sama dengan dia. Sama dengan Allah. Ketika kita bersekutu dengan Allah, ketika kita masuk dalam peribadatan, di kantor kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita ada, itu tergantung ketika kita bersekutu dengan Allah. Semakin sering bersekutu, maka semakin sering berkenal dengan Allah. Semakin kenal dengan Allah kita. Ketika kita bersekutu dengan Allah, kita semakin kenal dengan Allah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh hidupku pun Kau tahu, dan bawaku untuk semakin dekat dengan Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Wah, makanya saya bilang Bapak Ibu, saya bilang guys, kita ini semua orang, saya pendeta yang bukan full timer Bapak Ibu. Saya sama-sama saudara, ketemu bos di kantor, ketemu anak buah, ketemu siapapun, kita kadang-kadang kesel. Tapi ketika saya ibadah, itu tempat kesempatan yang paling terbaik untuk saya menyembah Tuhan yang saya sudah sembah. Saya nggak bisa main-main. Saya nyembah, yes, karena itu adalah waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Boleh jujur Bapak Ibu, jujur, yang jauh saudara. Siapa di sini yang rutin dari pagi, siang, malam baca firman Tuhan dan doa? Pasti nggak konsisten. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Tapi di dalam 2 jam ini, masa 2 jam ini kita nggak bisa fokus dengan Tuhan? Coba. Berarti kalau
menyembah Tuhan, kita bermain-main, tidak fokus dengan Tuhan, maka persekutuan kita, maka kita tidak akan mengenal Kristus Tuhan Yesus kita. Percayalah Bapak Ibu, orang yang serius dengan peribadannya, persekutuan dengan Tuhan, perhatikan baik-baik, hidupnya pasti akan dijamin oleh Tuhan kok. Yes, saya percaya. Karena apa Bapak Ibu? Dia tulis kita. Ketika saudara nyanyi pujian, ketika saudara tanganmu terangkat, ada dari awal ibadah sampai terakhir mau khotbah, tangannya tuh kayak ngangkat beban kilo, 5 kilogram, 10 kilogram, gak bisa ngangkat-ngangkat. Coba saudara, ada firman Tuhan berkata begini, jika kau mengangkat tangan, Allah yang turun tangan. Amin. Ketika kita turun tangan, Allah yang akan angkat tangan buat kita, memberkati kita. Blessing luar biasa buat kita. Amin. Makanya di gereja ini ada angkat tangan, ada kita menyembah Tuhan. Karena ketika kau menyembah Tuhan, dia catat kok, percayalah. Dia tidak akan membuang semua penyembahanmu kepada dia. Dia akan catat. Kita bilang, Tuhan kau baik, Tuhan terima kasih atas engkau menegur hidupku lewat firman-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan atas semua berkat anugerah-Mu. Tuhan catat itu. Maka semakin kita memuji Tuhan, maka semakin dia memberkati hidupmu. Percaya tak saudara? Ya, kita sampelnya gini. Ya, siapa di sini yang suka puji suami sama istrinya saling puji? Pak Antoni suka puji istri? Betul Bu ya? Ibu suka puji suami? Nah, setengah-setengah Pak. Jawabnya jujur. Karena dari luar kamar udah rambut sisiran udah paten. Angin badai tetap itu seperti itu. Datang ke istri, wah Pak Kris, ganteng kali kau tengok. Udah seganteng-gantengnya atau saya nih? Beb, beb, jangan protes. Jangan protes. Karena saya nggak setuju begini saudara. Saya kan orang bahasa, ya, orang bahasa. Kalau saudara manggil suamimu atau istrimu, mama, lalu kau manggil mamamu siapa? Hah? Opung. Manggil mamamu siapa? Ibu. Nggak ada. Loh, manggil mamamu siapa kok? Makanya saya ambil namanya, saya kesepakatan Bex. Iya dong. Different dong, boleh dong. Benar nggak? Pak, apa? Ya budaya orang Batak sama dengan orang manapun banyak yang bilang gitu. Bilang Pak Natasha gitu ya. Paling sebutan dengan nama anaknya begitu ya. Padahal di KTP-nya bukan namanya Bapak Natasha, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Dia jadi bolak-balik gitu loh. Betul nggak? Apakah di KTP sekolah berkata gitu? Bapak Natasha? Enggak. Tertulis apa? Hengki Septomada. Jadi kalau saudara panggil suami saudara begitu, Mama Natasha, di KTP-nya padahal itu soal nama. Jadi yang protes kalau saya panggil Babes, katakan amin. Amin. Babes. Dan telepon. Tapi itu boleh kan? Boleh. Ada yang panggil gitu? Iya. Coba. Mami. Ya boleh gak sih? Mau manggil mami, mau manggil papi ya terserah sih. Ya ada gitu kami jalan begitu. Ya saya jalan gitu. Kan
kunjungan KJP ya, KJP kan saya tersontak betul. Pipi, wah KJP, pipi, itu kakak kita mana ya Pi ya? Ibu manggil apa? Papi, mesra banget bu. Kalau udah naik Alphard gitu ya, baru pantas Bapak Ibu. Jadi hari ini berubah ya, amin. Amin, amin. Jangan ikut-ikutin. Gembala gua, pendeta gua ngomongnya Peps. Dan kita panggil Peps juga. Terserah ya. Cuma saya ada alasan ya. Jadi saya ikut-ikutan ataupun ikut-ikutan boleh dong, nggak bayar gitu. Amin. Jadi begitu. Nah, jadi ketika kita tahu bersekutu dengan Tuhan, kita akan ngerti dengan Dia. Tuhan kau baik buat aku. Jadi hari ini saudara, yuk bersekutulah dengan Tuhan semesra mungkin. Amin. Mesra. Amin. Bilang hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Mesra ngomongnya. Amin. Firman-Mu Tuhan. Kita ngomong Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Kita ngomong dengan iman. Amin. Anak kita ya, Tuhan, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan Firman-Mu Tuhan kita ngomongnya seperti maaf ya, Firman-Mu berita bagi kakiku. Najong. Iya, kedai Firman. Harus dengan mantap. Amin. Harus. Jadi bersekutu dengan Tuhan harus suami istri harus. Amin. Tuh nggak ada yang amin. Jangan masih song. Masih songgak. Amin. Udah masih song. Iya. Gara-gara sepatu panjang urusan sampai tengah jalan. Harus saya tipe orang-orang laki-laki yang mesra. Saya tipe laki-laki yang tidak pernah marah, tapi sekali marah zong memang. Seorang pribadi yang seperti itu, kita sama ngomong sama Tuhan juga begitu. Tadi lagu pertama bilang apa Bu? Lagu pertama tadi alam semesta. Alam semesta. Kita nyanyi itu seperti kepada Tuhan itu seperti Bapa, seperti sahabat, seperti kawan yang luar biasa. Makanya saudara, saya bilang begini, hampir saya dimanapun saya khotbah saya begini. Setiap orang yang serius fokus dengan persekutuannya dengan Tuhan, saya lihat perhatikan baik-baik, perjalanan hidupnya pasti selalu disertai dengan Tuhan. Benar. Ada masalah Pak? Ada. Ada tantangan Pak? Ada. Tapi sampai hari ini membuktikan Tuhan tetap Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Ada 3 lagi. Kita tunggu berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit bersama-sama. Yuk, kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Bolehkah saudara? Ya, boleh duduk, boleh diri, tapi ingat baik-baik, persekutuanmu dengan Tuhan itu adalah hal yang paling indah. Jangan saudara sampai sia-siakan persekutuanmu dengan Tuhan dalam ibadahmu. Amin. Yuk, tutup mata jasmani kita sama-sama. Ada saya bilang tadi, bersekutu dengan Tuhan tuh ada hubungan, ada relationship, ada saling understanding, ada pengertian. Ngomong sama Tuhan dengan pujianmu, bukan kepada seperti kau ingat lagunya, tapi itu berikan sama Tuhan. Amin.
untuk mata jasmani kita. Nikmati ya persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ini momen yang terbaik. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Saudara-saudara, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, tapi minimal ketika kita datang menyembah Dia, kita datang dengan syukur kita, Tuhan senang dengan